Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا تكن حرب كتب عليك وبدل عبيدا نصارى نصيرا رضي الله عنهم وجاب المسلمين والمسلمات قال رضي الله عنه. Kalam sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Ta'ala, dengan mana andai kata dikatakan kalam ini tidak ada pada Allah Ta'ala, maka akal kita tidak menerima. Itu arti wajib itu, ya kan, ma la yatasawwaru adamuhu, lah, sesuatu yang tiada tergambar, tiada masuk di akal kita tiadanya. Ini bila beda daripada akan kedada, itu akal kita kata menerima, itu wajib dalam hukum akal. Nah, dan wajib pula kita mengenalnya. Nah, kalau kita wajib mengenalnya itu dalam hukum syariat wajibnya. Nah, kalau dalam hukum syariat berarti kalau kita kenal dengan sifat kalam Allah kita dapat pahala, tapi kalau kita kada mengenal itu maka kita berdosa. Jadi ini wajib itu ada wajib pada akal, ada wajib pada syar'i. Nah, artinya berkata-kata, nah, maka mustahil keluh. Keluh itu lidah apa? Bisu. Nah, gimana ini Allah Ta'ala berkata-kata ini lah, itu kalam Allah itu berbeda dengan kalam makhluk. Nah, kalau kalam Allah Ta'ala ini tanpa huruf, tanpa suara, ya. Nah, kalau makhluk itu ya ada suaranya. Suara itu kalau ditulis ya ada hurufnya, gitu kan? Itu yang pertama lah. Yang kedua, yang pertama sekali perbedaan kalam Allah lawan kalam makhluk. Atau kalam Allah kadim, makhluk itu baru lah. Nah, yang kedua, kalam Allah itu ada huruf, ada bersuara. Makhluk itu ada huruf, ada suaranya. Nah, yang ketiga, nah, perbedaannya kalam Allah Ta'ala itu kada dahulu, kada berdudi, karena semua kalam Allah itu kadim lah. Jadi kada berurutan kayak kita. Jangan membayangkan kita kalam Allah Ta'ala itu misalnya lah, aku hendak guring, itu kan ada berapa kalimat, aku hendak guring 3 kalimat. Ini mesti diurut lah supaya memberikan paham. Kalau kalam Allah tidak seperti itu. Soalnya bilanya dipadahkan aku itu kadim lah. Misalnya kan, aku itu kadim, hendak guring itu baru, berarti karena itu dudi lah. Sementara kalau Allah Ta'ala itu semua kadim lah, ada yang baru. Dan kayak apa aja, nah itu bang sudah lah. Pada ada istilah bedahulu bedudi itu tidak ada i'rab. I'rab itu ya bahasa Arab itu barisnya ada tambah, ada patah ujungnya, itu tidak ada. Nah, lu kayak apa lah kita bisa memaham ya kalau Allah Ta'ala itu nang kada huruf, kada suara. Nah, ini urusan memaham itu Allah Ta'ala yang memberi paham. Nah, maka dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata-kata adanya. Nah, jadi perkataan Allah terhadap Nabi Musa itu ya bukan berarti Nabi Musa mendengar suara, ya kan? Itu tidak. Nah, Allah Ta'ala tetap kalamnya kada huruf, kada bersuara, cuma Allah Ta'ala yang memberi paham kepada Nabi Musa, seolah-olah Nabi Musa itu mendengar kalam Allah Ta'ala itu, ya cuma bukan suara yang didengar inilah, dan paham. Nah, prosesnya itu kada ada yang tahunya, itu kecuali Allah Ta'ala.
Nabi Musa nggak tahu berkisah kayak apa kalam Allah Ta'ala. Namun yang jelas lah Nabi Musa itu hatinya dan telinganya terasa nyaman sekali ketika mendengar kalam Allah, sehingga Nabi Musa itu dalam riwayat itu 40 hari bersumpah ini apa telinga imbah itulah. Kenapa? Karena kadakawa mendengar pandir makhluk ini itu jauh benar perbedaannya. Sakit telinganya sudah terasa itu. Padahal sebelumnya ini ya patuh aja sudah makan kayak orang makan iwak karing lah. Iwak karing hari-hari ada apa aja ya sudah tanya rasain nang kambing bakar nyaman benar. Nah ini ya hari udah bulik ke iwak karing lalu batukan padahal bahari. Nah itulah kira-kira nah. Nah, cuma Nabi Musa alaihi salam ini cuma mendengar kalam Allah nang kada huruf kada bersuara. Nah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mendengar tapi Nabi melihatlah kepada zat Allah yang laisa kamitslihi. Kamitslihi syai. Kalau Nabi Musa tidak pernah melihat itu. Nabi Musa ini hendak sebenarnya melihat, tapi jar Allah Ta'ala kada kawa. Qala Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku yang perlihatkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Qala lan tarani, ujar Allah, lan tarani, ini lan ini dalam ilmu nahwu tutup itu dawam, selamanya kamu tidak akan bisa melihat aku. Jadi bukan saat ini aja kamu mau melihat aku, seterusnya sampai kecuali kiamat ya nana. Lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah tetapi menikam penasaran juga lah ajar Allah Ta'ala. Nah, kita buktikan, lihat itu kepada gunung yang ada di sekitarmu. Ini gunung yang kuat, kelihatan kuat saudara. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung ini nanti mampu bertahan, dia tetap berada di tempatnya, kada hancur itulah, kada terbang. Fasawfa tarani, maka nanti baru kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah Ta'ala bertajalli kepada gunung. Nah tajalli aja inilah, bukan Allah Ta'ala menampakkan diri lah, tetapi bertajalli kepada gunung itu. Nah, tajalli itu ya jaga ibarat itu apa itu layar film itu dan sintarnya itu lah. Nah, itu karena hindaunya aja sehingga kelihatan seolah-olah Allah Ta'ala nampak di gunung kan? Kalau kita film itu kan di layarnya itu nampak, padahal bukan di layar orangnya. Maka ja'alahu dakka, jadilah gunung itu hancur lebur. Ini bukan kayak meletus lagi, tapi hancur lebur. Itulah materialnya semua jadi debu. Ini saking dahsyatnya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh tersungkur pingsan. Nah, ini ada kegampangan sampai Nabi Musa ini pingsan. Ini orang kuat inilah. Orang nang pinaloyo-loyo pingsan ini wajar aja ini lah. Nah jadi dahsyat benar lah. Jadi kala itu Nabi Musa cuma mendengar kalam Allah Ta'ala nang kada bahuruf kada basuara, nih bahasanya mendengar pada ya kada ada suaranya lah. Nah kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi selain mendengar, Nabi melihat. Nah, tetapi anehnya lah kekuatan yang diberikan Allah kepada Nabi. Memang Nabi itu diberi kekuatan 40 orang sorga. Jadi kita ini di dunia ini kenapa kada bisa melihat Allah? Karena kekuatan kita tidak mampu untuk itu lah. Masuk surga dulu hanya mampu. Kenapa? Karena masuk surga itu 1000 kali lipat diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau Nabi kita Muhammad SAW waktu di dunia itu sudah 40 orang surga. Kekuatan Nabi di dunia itu sama dengan 40 orang surga. Berarti kalau sama-sama di dunia 40.000 orang.
Nah, sehingga Nabi itu sudah bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, apalagi Nabi masuk surga kali 1000 kali lipat lagi kekuatan Nabi itu lah. Nah, kemudian perbedaan lagi ini bukan meremehkan Nabi Musa lah, tetapi ingin menonjolkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi Nabi Musa itu ketika ingin masuk ke tempat munajatnya di Bukit Tursina itu dalam 40 hari 40 malam, itu perintah dari Allah, ikhla' na'laika, lepaskan kedua sandalmu. Jadi Nabi Musa itu disuruh memacul sandal masuk ke lokasi munajatnya itu. Tidak boleh bersandal ya kita. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj itu sampai ke hadrat Allah, sandal Nabi itu pada berbacul dari batis Nabi. Nah, ini hebatnya Nabi ini lah. Nah, maka kan ada gambar-gambar sandal Nabi itulah, itu di dalam banyak kitab dijelaskan tentang fadilat dan keutamaannya lah. Itu mah gambar sandal Nabi itu aja lah. Nah, itu luar biasa. Nah, cuma bentuk sandalnya memang lain pada sandal kita. Itu ada ulun memotokopi kitab dahulu lah, ini ada orang berjual di toko, ada judulnya Tabarrukus Sahabah bi Asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana para sahabat itu mengambil berkah dengan bekas-bekas Nabi. Artinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itulah. Nah, itu dilakukan di zaman sahabat. Oh ya, ini orang banyak melakukan mengambil berkah itu bid'ah, syirik dan sebagainya. Itu pada membaca sejarah bagaimana para sahabat Nabi itu bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membiarkan itu. Nah, jangan tabaruk itu sarikin Nabi berarti salah gawian itu. Kalau Nabi membiarkan itu berarti ini gawiannya bujur aja. Oh, itu diantaranya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang rambutnya itu panjang sampai 2 meter lebih lah, bahiritan katanya. Kenapa sejarahnya? Karena Nabi itu pernah mencapai ini kepalanya, jadinya bersumpah tidak akan memotong rambut yang pernah disentuh oleh Nabi. Dan itu dibiarkan Nabi biarkan, tahu Nabi pada panjang rambutnya. Nah, kemudian kalau Nabi itu begunting, ini begunting rambut itu. Nah, ini maka sahabat itu berkeliling. Nah, itu. Dan ini hadisnya hadis sahih lah, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, itu rambut Nabi itu kada sampai gugur ke mana? Ke tanahnya itu dirabutakan oleh sahabat. Nah, disimpan lah sampai Khalid bin Walid itu menyimpan rambut Nabi di bawah perang, diandak di topi perang itu lah. Oh, ini satu ketika Khalid bin Walid ini gugur topinya adalah menggelinding sini di atas gunung itu ke bawah. Khalid bin Walid ini menyasahi topi itu, jaga kawanan, biar aja sudah, berapa juga harganya topi itu, buangnya sudah, ada bapak juga. Menjadi Khalid bin Walid bukan masalah topinya, nang dalam topinya ini nang wasasahi. Hanya rambut Nabi. Dan menjadi Khalid bin Walid dalam peperangan inilah, aku tidak pernah meninggalkan rambut itu. Jadi aku bawa, dan kebetulan wallahu alam apakah itu sebabnya atau apalah, bawanya Khalid bin Walid itu dalam memimpin pasukan umat Islam tidak pernah mengalami kekalahan. Ini memang raja siasat Khalid bin Walid inilah, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya kecuali Nabi, siasat Nabi. Nah, waktu perang Uhud itulah, itu Khalid belum masuk Islam. Jadi dari pihak musuh itu Khalid bin Walid ini jadi panglima orang kafir. Nah, di sebelah pihak itu Nabi kita kan, pemimpin umat Islam itu. Nah, cuma jumlah memang jauh berbeda lah.
Orang kafir lebih banyak, karena itu umat Islam sedikit, ditambah lagi orang-orang munafik itu lah 70% mereka itu kada jadi umpat perang. Jadi dari rumah ini, dari Madinah itu ya sudah lah, banyak orang tulak 1000 tulak kan ya. Soalnya tengah jalan 700 orang munafik ini, kami kada jadi umpat jar musuh banyak benar ini. Daripada mati kada karuan, baik kami pulihkan. Nanti tinggal 300 je lagi. Nah maka di Uhud itu ada, nah di dinding itu ada, di bangunan di Uhud itu ada dinding. Nah di situ digambar, nah itu posisi perang Uhud itu lah, dimana pas 50 pasukan diandak di atas itu, kemudian ini pasukan yang lain di bawah, kemudian orang-orang munafik yang bulik itu sampai di mana, itu ada gambarnya. Nah, cuma bahan orang jarah ke Uhud ini gak ada melihatnya, itu mukar korma gitu. Nah jadi Khalid bin Walid itu kala itu belum Islam lagi lah, ia menjadi panglima perang orang kafir. Tapi dia kalah siasat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah cuma Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada umat Islam bahwa Khalid bin Walid ini nantinya layak menjadi panglima perang. Kenapa? Nah karena penyebabnya ini orang Islam ini ada nang kada bahasian, asalnya menang, cuma akhirnya kalah. Tapi ini karena kehebatan siasatnya Khalid bin Walid. Jadi perang di bawah itu ditempatkan 50 orang di atas bukit Rumat adalah bukit pemanah itu. 50 orang, pesan Nabi jangan pernah hendak turun apapun yang terjadi di bawah. Bawahnya siap siaga di atas. Nang di atas ini melihat di bawah ini manang sudah musuh itu kacer-kacer lah bukahan. Ya, nah lalu menurut perhitungannya sudah aman aja ini baik kita turunan aja umpat berabot juga harta ganimah di bawah. Padahal pesan Nabi apapun yang terjadi jangan turun. Nah Khalid bin Walid ini melihatlah pasukan Nabi yang ada di atas gunung itu turunan dari gunung, lalu dia atur siasat, inya buka mengelilingi gunung dari lewat belakang naiknya ke atas gunung ganti posisi lah, nah, sehingga dipanahinya lah umat Islam yang di bawah itu jadi kalah jadinya. Nah tetapi satu umat Jepang kalahnya di malam hari itu terjadi gencatan senjata apian perang umat Islam nih. 70 orang gugur dalam perang Uhud itu termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah kemudian yang lain banyak luka-luka parah, adalah yang dirawat hampir kada kau berjalan lagi saking parahnya lukanya itu. Nah ini dirawat di rumah masing-masing. Nah ketika pagi esok harinya ada teriakan lagi perang, adalah ya, ini membawai perang melawan musuh. Nah semangat perang muncul kembali di hati umat Islam kala itu. Nang kada tapi kau berjalan itu karena semangatnya ini bukalah membawa senjata. Nah akhirnya kemenangan orang kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kala itu terbalik lagi direbut oleh umat Islam. Jadi satu umat memang kalahnya hanya saya ya anggap semalaman. Atau Khalid bin Walid tabaruk itu tadi bisa tabaruk. Nah jadi sahabat itu bertabaruk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin insya Allah ulun fotokopiakan kitabnya adalah ini dalil-dalil dan semua itu didasari dengan hadis-hadis lah, kebanyakan hadisnya hadis sahih. Cuma ya orang di toko pada ada lagi menjual kitab itulah.
kemudian kalau sahabat itu bertabaruk termasuk benala yang dirabutakan oleh sahabat itu darah bekas bekam Nabi. Nabi itu bersungu setiap bulan bersungu lah. Cuma Nabi itu ada tanggal-tanggalnya bersungu ya, tanggal 17, 19, 21. Setiap bulannya itu tanggal 17, 19, 21 itu waktunya bersungu. Nah, kemudian harinya itu hari Senin, Selasa, Kamis. Nah, jadi dianuakannya harinya itu dicocokkan lawan tanggalnya itu tadi lah. Mana nangkana hari Senin misalnya karena tanggal 17 ke 19 ke 21 adalah. Nah disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersungu, dan Nabi menjelaskan bahwa jikalau seandainya orang itu rutin berbekam itu sebulan sekali dengan tanggal yang tepat dan yang membekamnya ini memang ahli lah, maka Nabi menjamin tidak akan ada penyakit di badannya. Orang itu sehat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling sehat sedunia. Adapun Fir'aun ada suah garing itu lanjuran. Sebenarnya Fir'aun itu banyaknya penyakit ininya kada di aritnya. Dan sampai garing adalah kalau Nabi ini memang sehat bujur lah. Nabi itu dalam sejarah hidupnya cuma 2 kali sakit, yaitu salismahan yang pertama. Nah yang kedua itu pas hendak meninggal dunia itulah. Nah, cuma waktu garingnya Nabi sebelum meninggal dunia itu ada beda-beda riwayat lah. Ada akan 40 hari, ada akan sebulan, ada akan seminggu aja, ada akan cuma sehari aja lah. Jadi hari Minggu Nabi sakit, hari Senin sudah meninggal dunia. Nah jadi darah bekam Nabi itu diminum oleh para sahabat dan Nabi diam. Nah, sehingga ulama-ulama fikih menyimpulkan bahwa apa yang keluar dari Nabi itu kadang-kadang najisnya. Jadi air kencing Nabi kadang najis, tahi Nabi kadang najis, darah itu tidak najis. Nah kalau kami Nabi itu ada juga yang meminumnya, itu Ummu Aiman lah, pengasuh Nabi. Dan Nabi mengatakan imbahnya Ummu Aiman bapadah minum banyu kami Nabi itu, ujar Nabi, innaki lan tashtaki batnaki abadan, engkau wahai Ummu Aiman tidak akan pernah menderita sakit perut selama-lamanya sesudah minum itu. Nah ini jaminan dari Nabi dan faktanya memang seperti itulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan tabarruk inilah, itu diantaranya yaitu bekas Nabi Musa bari. Jadi ada 2 tempat yang pernah ditempati oleh Nabi Musa dan Nabi bertabarruk pada waktu Isra Mi'raj. Nah jadi yang pertama indah syajarati Musa, Nabi itu singgah di bawah pohon lah yang dahulu Nabi Musa pernah bernaung di bawah pohon itu ketika dia kecapean, keuyuhan, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah jadi bekas Nabi Musa tersandar di pohonnya itu lah keuyuhan. Nah itu disuruhlah Nabi kita Muhammad SAW oleh Jibril untuk singgah di tempat itu dan sembahyang 2 rakaat. Nah kemudian yang seterusnya Nabi itu disuruh singgah dan sembahyang 2 rakaat lah, itu di Bukit Tursina. Nah Bukit Tursina itulah di mana Nabi Musa 40 hari 40 malam bermunajat kepada Allah. Yang ayat ini wa kallamallahu Musa taklima adalah Allah Ta'ala itu berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna yang kada berhuruf, kada bersuara. Itu di tempat itu lah, di Bukit Tursina itu. Nah Nabi pun bertabaruk di sana. Nah kemudian tadilah kalam Allah Ta'ala itu qadim. Kembali kita kepada pembahasan kalam. Ini kalam Allah Ta'ala itu qadim,
Nah cuma kalam ini ada terbagi dua, ada kalamun nafsi ngarannya, ada kalam lafzi. Kalam nafsi ada kalam lafzi. Nah kalam yang menjadi sifat bagi Allah dan kalam itu dikatakan qadim itu adalah kalam nafsi. Maksudnya kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah adapun kalam lafzi yaitu seperti Quran yang ada pada kita sekarang itu kan, semua kitab itulah itu kalam Allah, bukan Quran aja, termasuk Taurat, Zabur, Injil itu adalah kalam Allah Ta'ala semua kan? Bahkan ada lagi 100 kitab selain daripada 64 ini kan? Itu semua kalam Allah Ta'ala. Nah gimana? Itu kalam lafzi ngarannya. Maksudnya kalam lafzi itu kalam yang diciptakan Allah lapasnya supaya memudahkan bagi umat manusia untuk bisa membaca dan memahaminya. Nah cuma Allah Ta'ala itu mengulahkan kalam lafzi, menciptakan kalam lafzi itu sesuai dengan bahasa Nabi yang menerima kalam itu. Nah kalau Nabi Muhammad itu orang Arab, bahasanya bahasa Arab, maka Quran itu berbahasa Arab lah. Quran yang diciptakan lapasnya. Nah kemudian ada kitab Injil, kitab Taurat itulah ini Nabi Musa itu berbahasa Suryani, nah, Nabi Isa berbahasa Nabi Musa Ibrani, Nabi Musa berbahasa Suryani, maka kitabnya pun berbahasa itu. Nah aslinya Nah tetapi itu adalah lafaz kalam itu atau kalimatnya adalah itu diciptakan oleh Allah, dan ia bisa juga disebut dengan kalam Allah, cuma kalam lafzi ngarannya kalam yang ada bunyinya. Nah lalu ini diciptakan itulah lafaznya atau bunyi, ada bunyinya itu hikmahnya untuk memudahkan orang membaca dan memahaminya. Nah sehingga kalam Allah nang kada bahuruf kada bersuara yang menjadi salah satu sifat bagi Allah Ta'ala itu adalah ia mempunyai makna yang mana maknanya itu sama dengan makna dari kalam lafzi, sama dengan makna dari kalam lafzi. Nah jadi artinya untuk bisa memahami kalam Allah nang Allah Ta'ala nang kada bahuruf kada bersuara itu adalah pahamilah kalam yang sudah diciptakan huruf dan suaranya. Itu kalau kita itu kan Quran, itu maknanya sama adalah. Nah tetapi tidak ada orang yang mampu mengungkap semua makna yang terkandung pada kalam lafzi itu. Tidak ada lah, itu masing-masing diberi Allah Ta'ala ada yang sekian-sekian itulah, tapi itu tidak sempurna keseluruhan. Karena ujar Imam Ali, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, jikalau seandainya lah aku ini mau menulis tafsir huruf ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu sebiji huruf ba itu aja aku tulis tafsirnya, maka semua ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini dijadikan pulpen. Air yang ada di dunia, air lautan itu semua dijadikan tinta, maka habis tintanya, habis ranting kayu pulpennya, tafsirnya belum selesai. Itu ujar Sayyidina Ali. Nah apalagi Nabi kan lebih luas lagi ilmunya lah daripada Sayyidina Ali. Nah jadi artinya kemampuan orang memahami Quran itu masing-masing kedalamannya adalah. Nah ini makna yang didapat dari kalam lafzi itulah yang ada huruf suaranya, itu tergantung orang-orangnya. Nah seperti itu pula makna pada kalam nafsi yang gak ada huruf gak ada suara. Nah sehingga di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itulah, nah ini beliau itu dipaksa untuk mengatakan bahwa kalam Allah Ta'ala itu baharu. Nah Zidin gak ada mau, mati-matian gak ada mau, pokoknya kalam Allah Ta'ala itu qadim lah, meskipun kalam lafzi itu baharu karena diciptakan lapasnya. Tetapi Zidin khawatir bila Zidin mengatakan kalam Allah Ta'ala itu baharu, orang memaham nang baharu itu kalam nang menjadi sifat bagi Allah. Nah sehingga Zidin ini pertahankan, mau mati-matian gak ada mau mengatakan itu.
lalu dihukumlah. Nah ini penguasanya ini rupanya di zaman itu lah aliran madhabnya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini aliran madhabnya ini lah madhabnya Mujassimah, yang mereka itu mengatakan kalam Allah Ta'ala itu baharu. Jadi Imam Ahmad ini dipaksa supaya payu, itu kan artinya orang-orang mau mengikuti akidah itu. Tapi Imam Ahmad kada mau, mati-matian disiksa, dicambuk Imam Ahmad itulah, itu sekian, kada mau tetap. Nah sampai-sampai dalam riwayat pakaian Imam Ahmad itu ketika dicambuk itu tali selawarnya pagar sampai tetelanjang, baju hancur, tetap saja pertahankan. Tapi Imam Syafi'i ini bepasan. Akhirnya jadi Imam Syafi'i, aku mintainya baju ikam itu. Ini Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i lah. Tapi Imam Syafi'i bepasan, karena aku mintainya baju itu. Selesai hukuman, nah baju itu dilepas diganti. Imam Syafi'i nang memintainya ditapas saja. Baju itu biarkan seadanya itu lah. Nah akhirnya dibawa balik ke Imam Syafi'i ke rumah. Nah itu dirandam baju itu lah, dirandam banyunya itu diminum. Dan orang-orang minta penyakit apa Imam Syafi'i minta banyu itu aja dibarisin. Nah ini tabaruk ya, ini berkah, mengambil berkah. Jadi urusan mengambil berkah ini banyak dalilnya lah. Dan itu dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat gitu kan, dilakukan oleh tabi'in, dilakukan oleh imam 4 madhab itu semua melakukan tabarruk. Kalau Imam Malik itu, nah sidin kalau di Madinah itu ada bisa bersandar, pacul sidin sandal. Nah yang pertama karena adab, nah kada pantas ya sidin aku bersandal, Nabi dikuburkan di situ kan. Satu, tapi di sisi lain karena ingin bertabaruk, karena berharap bahwa telapak batis Imam Malik ini menyentuh langsung ke tempat yang pernah diinjak oleh Nabi. Kan Nabi itu lawas di Madinah 10 tahun, ya mungkin aja di sana sini itu bekas jejak Nabi itu. Nah harapan Imam Malik itu mudah-mudahan batisku ini pas kana bekas jejakan Nabi. Tabarruk ya orangnya itu. Nah cuma memang kadang-kadang tabarruk itu nih berlebihan, nah sampai-sampai melakukan hal mubadzir. Nah ini pun tidak dibenarkan. Ada sumur-sumur keramat di mana-mana di Jawa tuh lu lihat banyak benar duit dalamnya dibuangnya. Nah itu dengan keyakinan membuang duit itu jangan banyak dapat duit lagi, mengeramput. Nah, itu tabarruk tiada mengajarkan hal semacam itulah, karena yang namanya mubadzir itu mutlak haram, habis saja kisah. Kalau itu apakah termasuk berlebihan tabarruknya? Mana kita melihat ziarah ke makam-makam wali, sampai mencium misan wali itu, apakah berlebihan tabaruknya apa? Tidaklah. Memang ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi dulu kan makam Guru Sekumpul tuh kan lagi hanyar dulu itulah. Nah ini diciumi orang misan-misan. Memang banyak ini kata-kata miring di luar-luar ini lah. Namanya Bahari Ulen ini ada Hadam Sidin tuh yang datang ke rumah itu mencari apa ini dalilnya. Jadi dalam kitab Tanwirul Qulub itulah ada riwayat menyebutkan tentang mencium nisan atau mencium kuburan. Kalau memang niatnya tabaruk kepada wali Allah Ta'ala itu dianjurkan. Nah cuma ada yang berlebihan kayak orang Syiah. Syiah itu memangnya musuh benar lawan Wahabi. Nah itu kenapa orang Syiah, orang Wahabi itu kan mutlak tabaruk itu bid'ah syirik jadinya. Nah kalau orang Syiah ini dalam tabaruk itu berlebihan lah. Inya itu kalau mendengar nih apalagi bekas Sayyidina Ali, itu inya
dahinya ini dicatu-catukannya ke situ sampai berdarah, itu berlebihan. Apalagi ketika mereka Asyura itulah memperingati apa Sayyidina Husain itulah, wah itu awaknya dipukul-pukul sampai luka dan sebagainya. Ini terlalu berlebihan. Nah, tabaruk semacam itu ya dilarang sebenarnya. Nah kalau ini membawa tanah itu, tanah Karbala itu kan, itu masih mendingan aja. Orang Syiah tuh kalau nong fanatik tuh masih ada tanah lah, tanah Karbala. Cuma tanah Arab ini kan kayak batu, campur batu. Itu biasa dibawa, biasanya sembahyang di andaknya, di sajadahnya itu lah. Nah itu masih mendingan aja. Tapi ada di Masjidil Haram itu, ini satu tiang, orang banyak kada tahu tiang ini. Hanya ada riwayat Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu. Nah ini Nabi menunggu persiapan malaikat Jibril itu untuk membedah dadanya itu lah, disandarkan Nabi itu di satu tongkat, ditajak oleh Jibril tongkatnya itu lah, lalu Nabi disandarkan di tempat itu menunggu persiapannya lah. Nah tongkat itu lah pada akhirnya ini berbau wangi, harum. Lalu bangunan masjid itu pas sandakan tongkatnya di tiang, pas sandakannya memang pas itulah. Lalu dibalutlah, dahulu itu pada dibalut dibiarkannya tongkat itu langsung jadi tiang masjid, cuma beda lawan yang lain gitu, dan itu baunya harum lah. Nah kemudian saat ini itu dibalut dengan semen. Tapi waktu itu zaman dahulu semennya itu tipis saja, tongkat halus saja tiangnya itulah, itu masih keluar bau wanginya. Itu menurut kisah kakawanan di Mekah itu. Nah sekarang tiangnya itu kanal benar berdua, inilah orang meragapnya. Nah, tetapi orang-orang Syiah masih bertabaruk di tempat itu. Nah, mereka cium-cium kadang-kadang di ini dahinya itu ada polisi Saudi itu sariknya. Nah kalau ulun pintar, ulun tuh kisah ada tahu. Jadi di situ tiangnya itu enak sembahyang sunat. Sembahyang sunat duduk bersandar tiangnya itu ada tahu. Jadi jangan tapi dinampakkan benar tabaruk kita, soalnya bila kita nampakkan suruhnya berjauh. Nah tiangnya itu lah kalau kita masuk di pintu 1, pintu King Abdul Aziz itu nang berhadapan lawan jam-jam itu lah, masuk situ terus menuju Ka'bah. Itu kan lantai masjid ini berandah itu bertingkat gitu. Nah tingkat pertama, nah tingkat kedua nang hendak turun ke lantai dasar Ka'bah itu sebelah kiri. Sebelum tangga turun, di tangga turunnya, pas tangga turunnya itu, pas tiang sebelah kiri, nah itulah tiangnya. Nah ini sama bentuknya, cuma sedikit warnanya itu dibedakannya, tetaplah ini menghormati itu, warnanya beda sedikit, cuma orang sekilas itu ada pinandul. Nah itu sejarahnya dari tiang itu kesandaran Nabi waktu sebelum Isra Mi'raj itu. Gimana orang Syiah ini keras lah, nang nyata-nyata polisi di hadapannya itu tatap aja, ada tahu di orang. Nah jadi kita ini ambil siasatnya ya pintar-pintar tadi. Ulun pernah juga di Raudah itu kan minta izin sembahyang jualan. Rakatain hanya 2 rakaat aja. Ulun gak ada menyauti lah. Cuma ulun tahu bila orang ini masih sembahyang berapa rakaat aja, itu di zaman dahulu lah itu kada diangkatnya. Jadi nama kali polisi ini, jadi sembahyang itu jangan bekuling salamnya. Nah, jadi baca tasyahud itu assalamualaikum begana aja, kepala berdiri lagi, dikiranya belum tuntung sembahyang lah. Nah jadi ada diangkatnya.
Nah, cuma jangan terlaluan, jangan sampai sekian puluh rakaat lah. Ya paling 4 rakaat atau 6 rakaat lah. Tapi munwai ini tekaras lagi polisinya, biar sembahyang tatap diangkatnya. Nah, kalau diakali lagi kira-kira ketahuan namanya ngomong. Nah, jadi kembali kepada kalam itu tadi lah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu pernah berkata-kata kepada Nabi Musa lah. Nah, cuma Nabi Musa itu sebenarnya bukan mendengar suara, tetapi diberi paham oleh Allah Ta'ala. Karena kalam Allah itu kada berhuruf kada bersuara, dan kalam Allah nang kada berhuruf kada bersuara ini sampai kapanpun seperti itu. Nanti kita di dalam surga melihat kepada Allah, mendengar kalam Allah Ta'ala, dan ini kalam yang memang gak ada berhuruf, gak ada bersuara. Sehingga ada riwayat kenala di dalam surga itu hiburan orang-orang surga itu lah, dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Cuma yang pertama qari'nya itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini kan terkenal suaranya bagus, gitu lah. Nah, sampai saking bagusnya suara Nabi Daud itulah ketika beliau membacakan kitab Zabur itu dengan nada dan suaranya yang merdu itu, angin itu akan tegana, angin yang bertiup itu tegana, banyu yang mengalir itu tegana lah. Binatang-binatang, burung-burung itu akan khusyuk hinggap, itu bahkan hinggap di awak sidin mendengarkan itu. Itu saking hebatnya suara Nabi Daud. Cuma sebenarnya suara Nabi Daud ini kalau dibandingkan suara Nabi kita Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Cuma Nabi kita ini dia diberi makam sempurna. Ini makam jalalnya ada, makam jamalnya ada, makam kamalnya ada. Nah, sehingga tidak membuat proses alam ini menjadi terganggu itu ada. Jadi Nabi itu bungas orangnya, Nabi Yusuf itu ada apa-apanya bungasnya. Cuma Nabi Yusuf itu orang sampai tersayat tangan, itu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nabi tidak ada sejarahnya seperti itu. Cuma dibikinkan oleh Allah Ta'ala supaya orang kada terpesona lawan Nabi. Tidak, ini makam jalalnya, sehingga tak ada orang yang mampu menatap wajah Nabi itu dengan lama. Jadi bila tercangang itu langsung tunduk. Nah, itulah kalau Nabi Daud itu berandaman orang melihat Nabi Yusuf itu lah. Nah, sehingga demikian Nabi Daud itu suaranya ini dia di makam jamal lah, makam keelokan Allah Ta'ala, sehingga orang menikmati dengan suara itu sampai lupa lah dengan yang hidup yang normal itu, kenormalannya itu dilupakan, sehingga jadinya ya tadi ya banyu yang mestinya mengalir jadi tegana, angin yang mestinya berhembus itu tegana jadinya lah. Kalau Nabi kita diberi makam jamal dan makam jalal. Nah, ini jamalnya itu elok, tapi jalalnya itu tidak membuat alam ini menjadi berubah. Dia rahmatan lil alamin. Nah, sehingga qari yang kedua adalah yang jauh lebih bagus di surga itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini mendengar suara Nabi Daud, cuma yang dibaca Nabi Daud bukan Zabur lagi lah, di surga tadi Quran yang dibaca. Nah, ini orang kenyamanan benar mendengar suara Nabi Daud itu, tapi ketika qari kedua tampil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang pertama tadi tidak apa-apanya. Nah, kemudian qari yang ketiga ini Allah Ta'ala langsung. Nah, cuma ampun Allah Ta'ala ini tatap kada berhuruf kada bersuara. Cuma orang diberi paham oleh Allah Ta'ala seolah-olah mendengar, dan itu merupakan kelezatan yang tiada tergambar. Nah, jadi dikatakan dalam hadis orang tidak akan bisa mendengar suara Nabi Daud, suara Nabi kita Muhammad SAW, tidak mendengar kalam Allah Ta'ala di surga itu bagi orang yang di dunia ini suka mendengarkan musik-musik.
Nah, ini kata cuma dengar dangdut ini ada tahu lah. Semua musik itu, Hah? semua musik. Ya maksudnya ya musik yang diharamkan ya itu kan. Misalnya ada beberapa Habib yang memang hobi senang gabus. Ya itu. Ya pokoknya musik yang diharamkan adalah. Nah ini ujar ulama lah, kalau orang misalnya masuk surga cuma itu aja nang kada diberi kepadanya, kada mendengar suara Nabi Daud, kada mendengar suara Nabi Muhammad lah, kada mendengar kalam Allah Ta'ala, itu masih mendingan. Tapi isyaratnya kalau kada mendengar itu berarti orang ini kada ada di surga. Ini masalahnya. Biar dia teras surga aja. Cuma memang musik itu dibahas lagi oleh ulama lah. Ya, musik itu kan lagu berirama atau musik apa, alat musiknya itulah. Nah ini kalau alat musik itu memang ada yang boleh, ada yang haram lah. Itu nang diantaranya tanda-tanda alat musik yang haramnya itu yang alat musik dari tali senar apapun itu lah, gitar ke apa ngarannya itu ada paham, ada hafal ya. Itu. Nah diantaranya lagi yang betiup ya, suling lah apa itu, suling bambu. Nah kalau terbang itu kan memang ada khilaf ulama, cuma dalil kuatnya itu yang pertama Nabi kita itu waktu hijrah ke Madinah itu disambut dengan ini terbang, dan Nabi tiada protes dengan itulah. Ini membuktikan bahwa terbang itu boleh. Nah, kan lagu Tala al-Badru alaina itu kan lagu dinyanyikan itu di zaman Nabi dulu waktu datang ke Madinah dari kejauhan. Jadi dari jauh-jauh itulah sudah kelihatan Nabi. Nah itu sudah disambut dengan terbang dan lagu itu. Nah yang kedua, dalam hadis pun Nabi SAW menyuruh berterbang itulah. Jadi ujar Nabi, a'linu hadan nikah waj'aluhu bil masajid wadribu alaihi dhubub. Nah, jadi kalau hendak nikah itu diumumkan, maksudnya besaruan orang banyak. Kalau bisa akad nikah itu dilakukan di dalam masjid, dan waktu akad nikah itu pukullah terbang. Ajar Nabi, ini perintah lah. Nah meskipun perintahnya bukan perintah wajib, nah ini perintah sunat. Nah jadi jadi nikah itu lah usahakan orangnya banyak gitu. Kalau bisa, kalau memang mampu beri makan itu kan sebanyaknya. Nah yang kedua, kalau bisa itu di masjid. Akad nikah itu cuma gitu nih, jarang di masjid ini lah. Padahal hukumnya akad nikah di masjid itu sunat hukumnya. Nah yang ketiga, pukul terbang. Nah disinilah terjadi perdebatan lagi. Orang yang mengatakan yang pertama lah khilafnya masalah terbang itu, ada pendapat dimanapun terbang itu kada boleh. Nah ada yang mengatakan terbang itu boleh, tapi di masjid kada boleh. Nah kayak apa lawan dalil itu hadis itu tadi? Nah ujarnya mentawilkan hadis itu, ya kan, akad nikahnya di masjid tapi memukul terbangnya itu sesudah akad nikah itu di luar masjid. Tapi penjelasan semacam ini tidak ada langsung dari ulama, cuma itu tawil ulama-ulama yang mengatakan berterbang di masjid itu pada boleh. Kalau berdasarkan nas zahir daripada hadis inilah, karena akad nikahnya disuruh di masjid dan disuruh memukul terbang, berarti mukul terbangnya dalam masjid juga gitu. Nah, maka hari ada orang menulis lah
itu satu kitab, satu buku lah yang menjelaskan tentang haramnya berterbang itu, terutama dalam masjid itu ditulis akan dalil-dalilnya. Sampai di Solo, kan di Solo itu maulidan, dan ini maulidannya di Masjid Ar-Riyadh di Solo itu Habib Anis. Jadi sampai kitabnya itu kepada bagian Habib di Solo itu, lalu dikiau pengarang kitabnya ini lah. Nah, ujar bagian Solo ini, Ikam ini mengarang kitab ini madahakan terbang di masjid ini haram. Apakah memang Ikam kada tahu pendapat lain? Atau sebenarnya Ikam tahu aja, cuma kada hendak menulisnya ini supaya menguatkan pendapat Ikam ini madahakan haram. Nah, saya menjawab tahu aja. Nang ada yang membolehkan itu. Jadi ujar bagian Habib pun Ikam kada tahu, hari ini kami beritahu pendapat nang membolehkan. Bila Ikam tahu aja cuma kada menulis, berarti Ikam ini kada adil dalam menulis kitab itu, disembunyikan pendapat-pendapat yang apa? Ada awal berbunyi lah. Nah, cuma masalah terbang ini lagi ada. Bilanya terbangnya boleh, enggak ada gerincanya nih, ada kalau nang apa itu? Nah bila ada gerincanya itu haram lagi lah. Nah ada ini bertingkat-tingkat perbedaannya nih itu lah. Nah cuma itu tadi lah. Dalam fatwa Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Al-Muhimmatun Nafais itu beliau ditanya orang, apa hukumnya memukul terbang di saat membaca syair-syair maulid. Nah jawaban Zaidin, ilamu anna darbat dub inda zikri maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam mustahab. Ketahuilah Hajar Zaidin bahwa memukul terbang ketika peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunat. Nah itu Muftil Haramain lah, beliau menjadi mufti di Mekah dan Madinah, mufti Syafi'iyah lah di Mekah dan Madinah. Nah jadi cuma itu kalau pendapat yang haram macam-macamnya silahkan, cuma ada usah lama apa orang yang memakai itu karena masing-masing punya dalil. Ya, akhirnya bakalahiannya. Nah maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ya banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Nah jadi ujar Allah Ta'ala, anna inda man zakarani, aku ini akan selalu berada di sisi orang yang mengingat dan menyebut namaku. Ini hadis qudsi lah, firman Allah dalam hadis qudsi, bukan di Quran. Wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin min malai. Siapa yang menyebut namaku di tengah-tengah jamaah, maka ujar Allah Ta'ala akan kusebut pula namanya di tengah-tengah jamaah yang lebih baik daripada jamaahnya. Maksudnya jamaah lebih baik itu jamaah malaikat lah. Kalau manusia ini jamaah ya campur-campuran orangnya, ada yang baik, ada yang apa. Nah tapi kalau malaikat itu kan semua mereka maksum lah, tidak ada yang berdosa. Nah jadi siapa yang senang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah berjamaah, ada orang banyak, maka namanya pun akan disebut-sebut oleh Allah di tengah-tengah jamaah malaikat. Nah itulah, jadi kita disuruh banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita berzikir kepada Allah, wa man zakarani fi nafsihi, itulah hadisnya. Siapa yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, zakartuhu fi nafsi, aku pun sebut
Ya kan, namanya dalam kesendirianku. Wa man zakarni bimalain zakartuhu bimalain khairin min malain. Tapi siapa yang menyebut namaku, kata Allah, di tengah-tengah orang banyak, maka aku akan sebut pula namanya di tengah-tengah orang banyak. Nah, jadi artinya ketika kita menyebut dan mengingat nama Allah, situ sudah barang pasti nama kita pun disebut oleh Allah. Cuma bila kita menyorangan, ya sorangan juga. Bilanya di tengah jamaah, ya disebut di tengah-tengah jamaah ya. Nah, jadi ya kita disuruh banyak berzikir kepada Allah dengan harapan nama kita pun disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. Dan ini jauh berbeda. Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu belum tentu murni. Sebutannya itu bercampur-campur macam-macamnya. Nah, tapi kalau Allah menyebut nama kita, nah ini nama murni, kemurnian. Nah, itu maka luar biasa. Nah, makanya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala itulah dia dianugerahkan oleh Allah itu dekat dengan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dekat tempat lah, tapi dekat ke hadrat Allah. Dengan tanda-tanda orang dekat kepada Allah Ta'ala itu hatinya akan selalu tenang dan tentram. Ya, itu adalah orang yang kita senangi itu bila inya jauh lawan parak tuh rasa beda. Mana orang dua lagi bini adalah misalnya biar lakinya nung bini nih, biar lakinya itu guring mengaruh aja, artinya kada ada pengaruhnya. Andai kata ada orang jahat itu kada kau menolong juga, cuma dia lebih tenang ketika lakinya ada ketimbang lakinya kada ada. Padahal nang laki ini penguncut juga orangnya sama aja, ada sama aja. Ada perampok tuh bisa inya nang buka dahulu. Jauh melindungi bini, cuma tetap nangaran bini ini merasa tenang ketika dekat itu lah. Nah, apalagi orang ini kedekatannya itu berbeda, jauh berbeda lah dengan ininya jauh itu. Nah, apalagi orang ini adalah Allah Ta'ala, maka itu pasti akan mendatangkan ketenangan, ketentraman di jiwa kita. Ini tandanya Allah Ta'ala itu dekat, Allah Ta'ala itu menyebut-nyebut nama kita. Nah, sehingga dalam Quran itu alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, kenapa jadi tenang? Itu parak lawan Allah Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya itu qadirun min situ jadilah, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ba'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar wa marina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u biridaka wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.